Wage yang ditemani beberapa orang yang di situ ada Rois yang merupakan narasumber. Pak Kiai ini menjelaskan, ya Allah Pak, maafkan saya Pak, ini Wage kondisinya hanya jasad, kondisinya jasad yang sebagai wadah untuk ruhnya sementara ini sudah ada di alam pesugihan. Dan yang saya lihat, Wage hanya tinggal menunggu waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Lambereng ini. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang datang dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Kang Rois. Kang Rois ini menceritakan bagaimana temannya meninggal, bagaimana pelaku ini juga meninggal. Sesuatu yang mungkin bagi Kang Rois itu sangat aneh, tapi itu benar-benar dialami secara nyata dan itu disaksikan secara nyata oleh Kang Rois. Nah, bagaimana cerita di dalam misteri orang yang ditumbalkan oleh si pelaku pesugihan? Kita langsung ke dalam ceritanya. Cerita ini saya dapat itu dari salah satu narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, cuman seluruh nama ataupun tokoh di dalam cerita ini sudah saya samarkan. Sebut saja namanya Kang Rois. Kang Rois itu cerita ke saya kalau ada tetangganya ini yang meninggal itu secara tidak wajar, karena dari 3 hari ataupun 1 minggu sebelum dia meninggal, Kang Rois ini memang kedekatan dengan tetangganya, sebut saja namanya Wage. Karena ini sebuah nama samaran, jadi saya asal-asalan saja, maaf sebelumnya. Sebut saja namanya Wage. Yang diceritakan narasumber itu Kang Rois, Wage sebelum dia itu meninggal 5 hari tepatnya, kelakuannya itu sudah sangat beda. Yang pertama, di hari pertama, jadi kita cerita mundur 5 hari pertama sebelum dia meninggal, dia itu sudah pikirannya itu sudah seperti punya firasat kalau dia itu mau meninggal. Dia cerita sama Kang Rois dan juga beberapa teman lainnya, Kang, saya kok udah nggak nyaman ya. Maksudnya nggak nyaman gimana? Tanya beberapa temannya. Kayaknya saya sudah lelah dah kerja terus kayak gini, saya pengen berhenti. Tapi waktu itu teman-temannya termasuk Kang Rois ya tidak menyadari kalau itu adalah firasat. Karena ucapan-ucapannya itu memang agak nyeleneh. Ya mungkin yang mungkin dugaan dari Kang Rois, mungkin dia ingin berhenti bekerja ataupun mungkin sudah jenuh dengan pekerjaannya. Itu mungkin pendapat ataupun firasat dari beberapa temannya Kang Rois. Kamu sudah jenuh kerja atau gimana Wage? Enggak Kang, kayaknya saya udah pengen berhenti. Dan hal itu juga disampaikan ke orang tuanya. Sampai orang tuanya itu yang menceritakan sama Rois dan juga yang lainnya, Wage kenapa kok dia pengen berhenti kerja atau kenapa? Itu hari pertama. Jadi firasat pertama itu tentang dia itu pengen berhenti bekerja. Di hari kedua, saat berangkat bekerja pun di tempat pekerjaannya, dia tidak menyelesaikan pekerjaannya. Dia cuman memandangi pekerjaannya, nggak dikerjakan sama sekali, sampai bosnya dan juga mandornya itu bilang sama Wage, Wage kamu mau niat kerja apa enggak? Nah teman-temannya yang lain termasuk Rois ini bilang sama mandornya kalau dia memang sudah pengen berhenti. Ya sudah, kalau kamu mau berhenti, daripada kerjaan kamu udah diselesaikan, biar diganti orang. Dan hari kedua itu Wage akhirnya benar-benar keluar. Dan itu menjadi petunjuk untuk hari kedua. Tapi bukan di situ petunjuk yang sebenarnya. Di hari kedua, dia yang sudah tidak mau kerja apa-apa di rumahnya, Rois setelah pulang bekerja, dia sempat menghampiri Wage. Kamu sebenarnya kenapa Wage? Kok kamu tidak mau kerja? Terus kamu mau ngapain? Ditanya itu tidak respon Wage. Dia itu malah mendongong, melongo. Dan satu kalimat yang membuat Rois dan orang tuanya kaget. Bu, saya sudah jenuh sekali.
Saya sudah bosan sekali. Saya mau nyari tempat yang paling nyaman. Maksud kamu apa, Wage? Nyari tempat yang nyaman bagaimana? Apa kamu tidak nyaman di tempat Pak Haji? Bukan seperti itu. Apa kamu sudah tidak nyaman bekerja di tempatnya Pak Jerry? Wage ini kembali menjelaskan, saya butuh tempat yang paling nyaman. Itu hari kedua. Nah, hari ketiga sudah terlihat kalau pertama dan petunjuk yang ketiga atau hari ketiganya, Wage ini sudah seperti orang yang sakit. Dia seperti demam, panasnya tinggi, sempat dibawa ke puskesmas dan dirawat di puskesmas sampai beberapa jam. Tapi kondisi panasnya tidak turun. Dari pihak puskesmas ini menyarankan untuk ke rumah sakit. Nah, saat dirawat di rumah sakit, yang dialami Wage, saat Wage itu ada di rumah sakit, malam harinya orang tuanya itu melihat dan menyaksikan kalau Wage itu seperti orang yang sedang diduduki sosok gaib, karena nafasnya yang tidak teratur, tubuh yang gemetar, dan dia itu seperti susah untuk bergerak, sampai terlihat nyata oleh orang tuanya kalau dari tarikan nafasnya itu dia itu tersengal-sengal, sampai salah satu orang tua itu ibunya itu teriak sama salah satu dokter jaga, dokter anakku kenapa, saat dicek kondisi detak jantungnya kembali normal. Itu saat ditinggalkan ibunya Wage ataupun saat dokter jaga itu kembali mengecek Wage. Tapi setelah ditinggal dokter jaga itu, bapaknya Wage melihat kondisi yang hampir sama. Bahkan saat itu sedang terbaring, tertidur, tapi tangannya itu bergerak. Tangannya itu menuju ke satu arah. Dan orang tuanya bingung, apa yang dimaksud anakku, Itu dalam batin orang tuanya. Setelah beberapa kali tangan itu diangkat, setelah beberapa kali Wage itu mengangkat ke satu tujuan. Setelah beberapa kali yang dilihat orang tuanya, tangannya Wage itu menunjuk ke satu arah. Orang tuanya mulai punya firasat yang aneh. Jangan-jangan anakku melihat hal yang tidak aku tahu, yang tidak aku ngerti. Itu hari pertama dia di rumah sakit. Saat di esok harinya, orang tuanya itu bapaknya, dia mencari seorang praktisi, seorang dukun. Dari penjelasan dukun atau orang pintar yang didatangi orang tuanya mendapatkan penjelasan kalau Wage itu sedang diawasi sosok yang berwujud seperti genderuwo. Orang tuanya mulai nanya, orang tuanya merasakan ketakutan. Mbah, maksud Mbah apa? Anak kamu akan ditumbalkan. Mendengar kata tumbal, orang tuanya sudah mulai panik dan dia meminta Mbah Dukun itu, Mbah tolong Mbah, anak saya bantu Mbah, biar anak saya itu selamat. Dan Mbah Dukun ini memberikan air yang sudah dibaca mantra-mantra. Saat air itu sudah didapatkan oleh orang tuanya, air itu dibawa sampai ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ini air itu diusahakan untuk bisa masuk ke mulut Wage. Tapi Wage ini menolak. Bahkan botol air mineral itu sempat ditampik oleh Wage sehingga air itu tumpah. Air itu tidak jadi masuk ke tubuh Wage. Satu malam Wage dirawat di rumah sakit. Siang harinya Kang Rois dan rombongannya datang menjenguk. Saat menjenguk ini orang tuanya cerita kalau apa yang dialami Wage, dia melihat menunjuk sesuatu yang dijelaskan orang tuanya kalau Wage itu akan ditumbalkan. Dan Rois sempat nanya, siapa Pak yang mau numbalin Wage? Saya tidak tahu, saya tidak tahu siapa. Itu kata orang tuanya. Dan Kang Rois yang mendengar cerita dari orang tuanya kalau Wage ini akan ditumbalkan, Kang Rois ini menyarankan agar mengundang
Kiai atau datang ke Pak Kiai untuk meminta perlindungan agar Wage ini bisa selamat. Tapi saat orang tuanya diminta dan diberikan saran oleh Kang Rois, orang tuanya ini malah datang ke dukun yang baru saja didatangi semalam. Dia datang lagi ke situ menceritakan kalau airnya tumpah, kalau air yang sudah dibaca mantra ini tumpah, dan dukun ini menjelaskan karena memang energi dari sosok iblis yang menghantui atau yang sedang mengincar Wage, dia menolak air yang sudah saya baca mantra-mantra. Dan dukun itu pun menolak karena ternyata si dukun ini yang niatnya ingin mengebantu orang tuanya Wage. Dukun itu pun juga diteror oleh sosok Gendruwo, sosok yang sedang mengincar Wage yang akan dijadikan tumbal. Dan mendengar penjelasan dari sang dukun yang sudah tidak mau membantu orang tuanya Wage, orang tuanya sempat nanya, sebenarnya siapa Mbah orang yang ingin menumbalkan anak saya? Mbah dukun menjawab, orang itu tidak jauh dari keluarga, orang itu tidak jauh dari tempat kerja Wage sendiri. Mendengar tidak jauh dari tempat kerjanya, orang tuanya sudah menduga kalau itu adalah bosnya sendiri, bosnya Wage sendiri, dan tak lain adalah Pak Jerry. Dan orang tuanya yang mengetahui dari sang dukun kalau itu adalah orang yang dekat dengan Wage, yaitu tempat kerjanya. Orang tuanya sudah menduga kalau itu adalah Pak Jerry, karena Pak Jerry yang beberapa tahun ke belakang dia orang yang biasa saja. Tapi semenjak ada yang meninggal dari keluarga terdekatnya, usaha Pak Jerry itu meningkat secara drastis. Itu dugaan dari orang tuanya Wage. Tapi bukan hanya sekedar dugaan. 1 tahun saja usaha dari Jerry, yaitu bosnya Wage, dia sudah punya beberapa aset-aset yang mungkin sangat tidak wajar bagi seorang Jerry yang usahanya itu hanya sebatas konveksi. Ya, dan konveksinya itu ya tidak terlalu melebar seperti pada umumnya. Karena dia baru saja terjun di bidang konveksi tersebut. Dan itu pertama yang dilihat oleh orang tuanya Wage. Orang tuanya Jerry itu meninggal dunia. Itu di tahun pertama, dan semenjak orang tuanya meninggal, luar biasa usahanya, sangat luar biasa. Tapi ada beberapa kejadian setelah orang tuanya ini meninggal. Perlakuan dari Jerry ini sangat berubah. Orang yang tadinya sedikit royal, orang yang dermawan, dia berubah secara drastis. Kelakuannya sangat pelit. Ini sangat menduga. Ini dugaan dari orang tuanya Wage yang menduga kalau Jerry perilakunya berubah itu mungkin karena sesembahan yang meminta Jerry itu tidak menjadi orang yang dermawan. Karena setiap kedermawanannya Jerry itu tak lain untuk mencari tumbal-tumbal pesugihan. Karena setelah orang tuanya meninggal, anaknya sendiri juga meninggal. Itu dugaan tentang Jerry yang menjadi pelakunya semakin kuat. Setelah anaknya meninggal, ada karyawan sebelum Wage yang hendak ditumbalkan. Orang itu atau karyawan itu memang diberikan fasilitas yang luar biasa oleh Pak Jerry. Dia menjadi tangan kanan, sering mengirim barang ke sana, sering mengirim barang ke sini. Bahkan salah satu tangan kanan ini diberikan satu fasilitas yang mungkin tidak wajar bagi orang-orang yang bekerja di konveksi yang lain. Dia diberikan motor, dia dibelikan satu tempat khusus untuk keluarganya. Tapi pada kenyataannya setelah fasilitas itu diterima oleh tangan kanan Pak Jerry, dia meninggal dunia. Dan meninggalnya mungkin kalau secara logika wajar karena dia meninggal dengan cara kecelakaan. Tapi orang-orang yang di sekeliling Pak Jerry menduga kalau tangan kanan atau orang terdekat
yang diberikan fasilitas lebih oleh Pak Jerry itu adalah tumbal dari Pak Jerry sendiri. Dan orang tuanya Wage, dia teringat akan kelakuan Wage yang beberapa bulan sebelumnya, sebelum dia mengalami kejadian yang mengerikan, orang tuanya ini sering mengatakan, kamu dapat uang dari mana Wage? Wage mengatakan, ini dari bos saya, Pak Jerry. Dia katanya buat saya nyicil motor. Itu yang pertama. Yang kedua, uang itu tidak diminta untuk dikembalikan. Ini sesuatu yang tidak wajar. Tapi kata Pak Jerry, karena Wage sudah bekerja dengan Pak Jerry yang sudah hampir 2 tahun, itu untuk bonus kamu dan motor kamu biar lunas. Yang penting kamu mau kerja di sini. Setelah motor itu lunas, mungkin sekitar 7 bulan semenjak cicilan itu diangsur oleh Pak Jerry, Wage mengalami kejadian yang mungkin saat ini orang tuanya mengira kalau Wage akan ditumbalkan. Dugaan-dugaan dari orang tuanya ini, dia teringat akan saran dari Kang Rois untuk datang ke salah satu kiai yang berharap dari Pak Kiai itu bisa menyelamatkan anaknya Wage yang saat itu ada di rumah sakit. Orang tuanya bergegas ke Pak Kiai dan menceritakan kejadian yang dialami Wage, dan Pak Kiai itu pun menjelaskan, anakmu Pak yang namanya Wage saat ini dia dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Kenapa Pak Kiai? Karena sebagian sukmanya sudah diambil oleh pesugihan tersebut. Orang tuanya seketika itu nangis. Ya Allah, gimana anakku Pak Kiai? Ya kamu berdoa saja. Kita sama-sama berdoa semoga anak kamu bisa selamat. Karena yang saya lihat, kata Pak Kiai, karena yang saya rasakan seketika kamu bilang Wage anakmu akan ditumbalkan, saya punya keyakinan anakmu ini sudah makan batal haramnya dari si pelaku pesugihan, sehingga rohnya saat ini ada di alam pesugihan. Mendengar kalimat seperti itu, Pak Kiai ini diminta sama orang tuanya Wage untuk ikut ke rumah sakit. Tapi saat sampai di rumah sakit bersama Pak Kiai, melihat kondisi Wage yang sudah tidak sadar diri, dia hanya terpejam. Wage yang ditemani beberapa orang yang di situ ada Rois yang merupakan narasumber. Pak Kiai ini menjelaskan, ya Allah Pak, maafkan saya Pak, ini Wage kondisinya hanya jasad. Kondisinya jasad yang sebagai wadah untuk rohnya sementara ini sudah ada di alam pesugihan. Dan yang saya lihat, Wage hanya tinggal menunggu waktu. Bukan saya mau mendahului atas takdir kematian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi melihat kondisi Wage seperti ini, semuanya sudah terlambat. Walaupun saya sudah berusaha dengan berbagai macam doa yang akan saya gunakan, tapi semuanya sudah terlambat. Karena apa? Dari atas sampai ke bawah, batal haram yang sudah terlanjur masuk ini menjadikan mudah bagi para pelaku pesugihan, termasuk sesembahan yang bentuknya siluman ini, menarik semua ruh atau kehidupan dari Wage. Sampai singkat ceritanya, Wage selama dirawat 3 hari di rumah sakit, dia tidak tertolong lagi. Dia benar-benar meninggal dunia. Kedua orang tuanya hanya bisa meratapi dan menangisi. Tapi semenjak kematian dari Wage ini, beberapa kejadian itu terjadi di tempat kerjanya Rois, yaitu di tempatnya Pak Jerry. Karena ternyata orang tuanya Wage lewat salah satu kiai ini, dia berharap agar sukmanya bisa ditarik dari siluman pesugihan walaupun keadaan sudah meninggal, agar bersatu di alam barzah. Lewat Pak Kiai itu alhamdulillah selama hampir 40 hari tirakatan yang dilakukan oleh orang tuanya yang dibantu dan dibimbing oleh Pak Kiai dan juga para santrinya, sukmanya bisa kembali lagi di alam barzah. Dan yang dialami oleh Pak Jerry, yaitu bosnya Kang Rois, bosnya mengalami kecelakaan yang membuat dia meninggal di tempat seperti korban-korban sebelumnya. Satu cerita dari Kang Rois ini menjelaskan bahwa setiap orang yang ditumbalkan, ketika orang itu sudah kembali ke alam barzah,
siluman itu atau sesembahan itu akan mencari ganti sebagai tumbal berikutnya. Yang talent siapa? Ya pelakunya sendiri. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Tetap ikuti cerita dari saya Pak Ade di channel Ambi Ireng ini. Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.